Ya, Ramadan tetap hadir ya, seperti biasa menyapa kita untuk mengasah, mengasuh, dan mengasih jiwa kemanusiaan kita. Jadi pada konteks masa kini, di mana zaman-zaman saat ini banyak orang yang jiwanya terasa hampa, maka Ramadan akan mengisinya. Ketika ada orang yang merasa dirinya sudah jauh sekali dengan Tuhannya, hari ini Tuhan menyapa kita. Bahkan dalam hadis Nabi, tiap akhir malam Ramadan itu rahmat Allah tuh turun deket banget dengan kita. Makanya biasanya orang-orang yang senang begadang dengan tujuannya apa, hari ini tujuannya jelas. Dia memakmurkan, dia memuliakan malam Ramadan, di mana dia akan disapa oleh kasih sayang Allah. Tapi ketika kita ngomong menahan nafsu, wah ini kan sering nih penceramah ngomong Ramadan itu menahan nafsu. Kalau di zaman ini nafsu apa yang ditahan? Sebenarnya makna yang paling tepat untuk puasa itu adalah al-imsak. Imsak itu artinya menunda kesenangan. Kita tidak dilarang untuk bersenang-senang, tetapi dia harus menunda kesenangan itu. Jangan sampai dia bersenang-senang memakai uang orang lain. Dia bersenang-senang padahal belum waktunya bersenang-senang. Saatnya kerja keras ya kerja keras. Hari ini banyak orang yang sudah meluapkan kebiasaannya bersenang-senang, tapi dia lupa bahwa uang yang ia pakai bukan milik dia. Padahal waktu yang ia pakai masih milik perusahaannya atau milik instansinya. Padahal apa yang ia gunakan hari ini itu adalah sesuatu yang belum saatnya ia gunakan. Maka budaya instan itu budaya yang dilawan ketika Ramadan. Gaya yang dilawan ketika Ramadan. Iya, karena budaya. Bayangin aja, Mas. Kita sebenarnya boleh kan makan nasi milik kita, kolak milik kita, ya kan? Piringnya milik kita. Tapi kalau belum waktunya maghrib, nggak boleh tuh. Nah, ini yang hari ini kadang-kadang orang lupa. Banyak orang yang ingin kaya tapi tidak mau usaha. Akhirnya masuklah di judi online. Prosesnya itu perlu ya? Perlu. Ada orang yang ingin populer tapi tidak melalui proses. Akhirnya dia gadaikan harga dirinya. Ada orang yang mohon maaf ingin jadi kiai, ustadz, mubalik terkenal tapi nggak mau ngaji. Akhirnya yang ada adalah caci maki. Itulah sebenarnya hakikat Ramadan sebagai agak nyindir manusia. sedikit ini. Tapi ada yang bilang begini, tapi kan sekarang ini media sosial berkembang begitu rupa. Awas nafsu jempolmu loh. Iya, sebenarnya media sosial adalah sarana. The gun behind the man. Bahwa senjata itu, sarana itu tergantung kitanya. Jadi kalau yang senang media sosial, hari ini nih saat yang terbaik untuk misalnya likes konten-konten positif, men-share motivasi-motivasi termasuk tutorial untuk kebaikan. Banyak sekali melimpah bagaimana kita cara membuat rumah, cara membuat makanan, cara kita mengajar, cara kita melakukan konseling terhadap orang yang butuh. Apalagi yang sudah jadi konten kreator, dia akan membuat making of video itu yang betul-betul bermanfaat. Saya melihat banyak kok manfaat dari media sosial itu. Kita bisa langsung, cara masak nasi goreng untuk sahur supaya tidak enak, cari. Supaya ada menu dan lain sebagainya, tidak membosankan selama 30 hari, cari. Apalagi sekarang ada AI yang lebih berkembang. Saya hari ini kalau mau ceramah Ramadan sudah nggak usah sulit. Saya tanya ChatGPT, saya tanya DeepSeek-nya milik Cina. Saya bilang, tolong buatin resume tentang pengajian selama 30 hari. Keluar semua. Udah gitu saya bisa tanya tuh. Misalnya saya tanya tentang syariah dan sebagainya langsung kepada seorang guru besar di Mesir namanya Syekh Ali Jum'at. Ada teman-teman sanad media di sana yang mentranslate-nya. Saya ingin tanya tentang konsep-konsep perubahan sosial, misalnya Tony B atau Cooper dan lain sebagainya. Hari ini kita langsung tanya. Direct. Jadi kita nggak usah cari kemana dan lain sebagainya. Media sosial menjadi alat bagi kita untuk melakukan kebaikan. Oke, itu ketika bersinggungan dengan teknologi. Tapi hal-hal yang kecil misalnya begini nih. Pertanyaan, kita Ramadan itu kan
tempatnya mengumpulkan kebaikan, tapi kita tidak tahu bagaimana memastikan apa yang kita konsumsi itu halal atau haram. Gimana ya? Iya, sekarang justru kita dengan mudah untuk mendapatkan mana klasifikasi halal, mana yang haram. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa tanya seperti itu, termasuk labeling di makanan kita itu, tes apakah itu termasuk yang halal atau yang haram, mengandung babi dengan jenis-jenis dan penamaannya dan lain sebagainya. Jadi hari ini cara kita beragama dimudahkan oleh teknologi. Asal kita yakinkan bahwa agama yang kita pahami adalah agama yang mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ingat, kebaikan itu ada dua. Dalam bahasa agama itu kesolehan. Satu, kesolehan ritual, puasanya, tadarus Qur'annya, tarawehnya kita rajin. Tapi ada kesolehan sosial. Saleh sosial. Iya, jadi jangan sampai ada orang yang rajin puasa tapi masuk kantornya telat, tadarusnya rajin tapi belum saatnya keluar kantor sudah keluar dengan alasan saya mau tadarus. Apa itu? Sebuah pembodohan terhadap nilai agama. Agama menyuruh kita punya integritas kepada perusahaan, loyalitas dan dedikasi kepada tempat di mana bekerja. Dan ingat, agama ada di perintah kayak gitu-gitu. Iya, dan tidak ada alasan Ramadan itu menjadi bulan tidur berjamaah. Nabi Muhammad banyak perang di bulan Ramadan.